Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jalan Pendamaian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hidupnya ada dalam kuasa dosa dan tidak lagi bisa berdamai dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah putus dan manusia hidup sebagai seteru Allah. Tentu itu suatu keadaan yang tidak diinginkan, baik bagi Allah, karena tidak mungkin Allah menciptakan manusia dengan tujuan supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Demikian pula dari pihak manusia, tentu juga tidak ada yang mengharapkan hubungannya dengan Allah itu menjadi putus. Tetapi apa mau dikata? Faktanya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, dalam keadaan keberdosaannya, tidaklah mungkin manusia menghampiri Allah yang Maha Kudus itu dengan caranya. Itulah sebabnya agar manusia bisa menghampiri Allah, dengan kata lain bisa dipertemukan atau diperdamaikan dengan Allah, harus memakai cara-cara Allah. Dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudaraku, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah menentukan Kristus sebagai jalan pendamaian. Darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercela, seperti darah anak domba, itulah yang bisa menebus dosa semua manusia. Ini sekaligus menunjukkan keadilannya. Kenapa saya katakan menunjukkan keadilannya? Karena dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dikatakan jalan pendamaian tadi di Roma 3 ayat 25. Karena iman, itu artinya untuk bisa diperdamaikan dengan Allah, orang harus beriman atau percaya kepada Kristus. Begitu maksudnya. Dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Maksudnya ketika kita masih dalam keberdosaan kita itu diperdamaikan dengan Allah oleh pengorbanan Kristus, begitu, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kalau dikatakan yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan juga. Ini penting, ini harus dipahami dengan benar. Saudara, Yesus Kristus ditentukan sebagai jalan pendamaian. Itu bukan berarti ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sudah benar-benar berdamai dengan Allah. Dengan kata lain,
penebusan dalam Kristus itu sesungguhnya hanya menjadikan kita memiliki status damai atau dianggap sudah berdamai dengan Allah. Tetapi sejatinya secara fakta atau de facto belum, saudara. Coba pikirkan nih, bagaimana mungkin kita bisa sudah berdamai dengan Allah kalau masih ada kodrat dosa dalam diri kita. Kalau perbuatan kita masih cenderung berbuat dosa, ibarat pasangan yang akan cerai. Melalui mediasi di pengadilan, mereka bisa menerima dan mau rujuk kembali. Mereka berjanji. Nah, itu sejatinya secara de jure, saudara. Pertanyaannya, apa begitu mereka rujuk langsung bersatu kembali dalam satu atap, sementara masih ada ganjalan-ganjalan, sakit hati, atau hal-hal lain yang masih belum terselesaikan? Pasti tidak, bukan? Paling tidak ada salah satu pihak yang merasa bersalah atau merasa lebih bersalah melakukan pendekatan-pendekatan dan menyelesaikan ganjalan-ganjalan atau rasa tidak enak hati yang masih ada. Barangkali juga usaha-usaha untuk mencairkan suasana yang masih kaku. Demikian juga kita, saudara, meskipun telah menerima jalan pendamaian melalui Kristus Yesus, kita sebagai pihak yang bersalah atau berdosa harus ada upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk membangun kembali hubungan dengan Dia, dengan Allah yang Maha Kudus itu. Kita harus mau lakukan itu. Bukan berdiam diri atau hidup dalam pasivitas. Caranya, ya kita harus sungguh-sungguh berusaha hidup dalam kekudusan. Karena apa? Karena Dia, Allah itu kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Tanpa mau berjuang untuk hidup kudus atau hidup tidak bercacat dan tidak bercela, saya pastikan jalan pendamaian itu tidak akan ada artinya. Begitu pula iman saudara. Jadi mari kita berubah, saudara. Kita berjuang untuk benar-benar bisa berdamai dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.